Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa mata kuliah pembelajaran agama Islam berbasis teknologi ya, kelas A, B, dan C. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus mengganti perkuliahan kita dalam bentuk asinkronus ini. Jadi asinkronus itu adalah istilah di mana pembelajaran tidak sinkron, tidak langsung ya. Jadi tidak real time, artinya tidak langsung di satu waktu saya bertemu dengan kalian, tapi terpisah dan penjelasan ini bisa kalian akses di waktu kapan saja karena eh, ini saya akan upload via YouTube ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang sebentar saya share screen, membahas tentang teknologi itu. Teknologi itu kita berikan istilah ya, berikan rambu-rambunya apa yang dimaksud dengan teknologi itu. Jadi teknologi itu lebih mengarah kepada suatu alat atau sistem yang bisa kita gunakan untuk membantu kita sebagai manusia dalam mencapai tujuan tertentu atau secara spesifik misalnya kita punya masalah dan kita menggunakan alat atau sistem yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif dan efisien. Artinya efektif itu adalah ya cepat terselesai apa bukan cepat ya terselesaikan dengan baik, sedangkan efisien itu proses penyelesaiannya itu cenderung lebih ya, singkat, memakan waktu yang lebih singkat. Oke, tapi pertanyaan krusialnya adalah di mana kita akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Jadi ada kata kunci di sini pembelajaran. Dan kalau pembelajaran berarti eh, di dalam kelas atau di luar kelas atau dua-duanya. Jadi ini perlu kita sepakati ya. Disepakati di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran yang dimaksud di dalam judul mata kuliah kita itu adalah pembelajaran agama Islam. Apakah pembelajaran itu eh, kita maksudkan sebagai pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas atau keduanya. Jadi kalau di dalam kelas pembelajaran itu teknologinya apa tentu akan berbeda ketika pembelajaran itu di setting di luar kelas ya karena teknologinya akan berbeda. Teknologi itu tidak harus selalu berbau modern, tapi tepat. Artinya misalnya kita butuh visualisasi yang sederhana di dalam pembelajaran di dalam kelas. Eh, Kalau misalnya visualisasi yang sederhana itu sudah cukup dengan oret-oretan di papan tulis, tidak modern karena tidak menggunakan LCD, maka itu juga sudah disebut dengan teknologi. Tapi dalam hal ini kita coba ya mengadopsi modernitas. Dalam artian teknologi yang modern kita coba adaptasi di dalam pembelajaran agama Islam. Eh, Terlebih dahulu, oret-oretan saya ini sebenarnya adalah teknologi yang spesifik di dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi bukan di luar kelas. Pada intinya, di dalam pembelajaran ya, semua pembelajaran ada di sini tujuan, tujuan, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya saya tulis agak besar dulu. Tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, di bawahnya itu ada yang namanya materi lah.
materi ajar atau sumber belajar. Di sini ada siswa atau peserta didik. Peserta didik. Jadi, peserta didik di dalam hal ini harus, mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, peserta didik harus sampai pada tujuan pembelajaran, baik secara kognitif atau kualitas, apa ya, kognitif itu kualitas otaknya, ataupun kualitas sikapnya, ataupun kualitas keterampilannya. Jadi, peserta didik melalui pembelajaran, apapun ini ya, tidak hanya agama Islam, pembelajaran agama Islam, tidak hanya PAI, intinya itu adalah ingin mengantarkan peserta didik kepada tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, biasanya tujuan pembelajaran itu diterjemahkan melalui materi, materi ajar atau sumber belajar. Nah, jadi urutannya peserta didik itu mengkonsumsi materi atau sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alurnya begitu. Jadi, di sini ada panah ya, ada, sebentar saya sisipkan dulu. Mmm, Gimana ya nyisipkannya ya? Eee, mhm, nggak usah deh, pokok intinya begitu, karena sulit ini bukan PowerPoint, karena ini Google Dokumen ya. Nah, peserta didik mengonsumsi materi ajar atau sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di mana posisi teknologi? Nah, pertanyaannya itu, di mana posisi teknologinya? Apakah di antara peserta didik dengan materi, atau di antara materi dengan tujuan, atau di antara peserta didik dengan tujuan pembelajaran? Jadi itu yang perlu kita jawab, teknologi itu ada di mana? Gitu. Jadi teknologi sebenarnya ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah materi ajar dan sumber belajar, ada teknologi di sini, ada teknologi. Nah, ada teknologi. Jadi, teknologi saya kasih, bold di sini, jadi kasih warna lain, peserta didik dibantu teknologi untuk mengakses materi ajar atau sumber belajar dengan mudah, gitu. Peserta didik, saya ulangi ya, peserta didik menggunakan teknologi untuk mengakses materi ajar atau sumber belajar. Jadi teknologi fungsinya adalah membantu peserta didik untuk, mendapatkan materi ajar atau sumber belajar dengan sangat mudah. Nah, letak guru di mana? Guru sebenarnya ada di sini. Guru dengan kata lain kalau begitu sebenarnya juga adalah teknologi. Jadi kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai teknologi, maka dia adalah perantara antara materi ajar dengan peserta didik. Jadi guru itu membantu siswa atau peserta didik untuk dengan mudah mengkonsumsi materi ajar atau sumber belajar. Jadi gitu. Sampai di sini, saya berharap, mudah-mudahan dapat dipahami ya, logikanya itu begitu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana jika di, apa namanya, di zaman sekarang di mana semua orang sudah full dengan teknologi itu sendiri, apakah teknologi pembelajaran, agama Islam sudah tidak diperlukan lagi? Karena peserta didik, di era milenial ya, di era Gen Z ya misalnya, misalnya kita punya peserta didik itu Gen Z. Gen Z itu adalah generasi yang mereka tuh mahir banget dengan teknologi. Jadi
Kalau fungsi teknologi hanya mengantarkan siswa untuk, apa namanya, untuk, dapat mengkonsumsi materi ajar atau sumber belajar, sebenarnya fungsi teknologi yang demikian sudah berlaku sejak awal, bahkan sampai, pada siswa itu tidak di dalam kelas pun, di rumah pun, Gen Z ini sudah bisa mengakses materi ajar atau sumber belajar yang mereka inginkan, tinggal nyari aja. Nah, apa kemudian, tugas dari pembelajaran agama Islam yang menggunakan teknologi? Maka tugas, eee, teknologi di dalam hal ini adalah teknologi yaitu untuk membantu guru untuk menyampaikan materi ajar atau sumber belajar secara menarik dan interaktif kepada peserta didik. Jadi sudah tidak ada PR, artinya semua peserta didik itu sudah mampu mengakses secara mandiri materi ajarnya. Jadi masing-masing peserta didik kita, Gen Z itu sudah, punya kapasitas ya, punya kemampuan untuk, mengakses materi secara mandiri. Oleh sebab itu fungsi teknologi pada akhirnya di dalam pembelajaran ialah membantu guru untuk meramu atau, mengemas materi ajar menjadi materi yang menarik dan interaktif. Jadi awalnya yang teknologi hanya berfungsi mengantarkan peserta didik ke materi ajar secara efektif dan efisien sehingga sampai pada tujuan. Sekarang karena semua peserta didik kita itu sudah menguasai teknologi, maka fungsi teknologi yang kedua adalah membantu guru untuk mengemas materi ajar ini supaya lebih menarik dan interaktif sehingga, peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah dan, lebih cepat, gitu. Oke, dari definisi dari penjelasan ini, ada beberapa potensi ya, potensi. Nah, potensi pertama yaitu kalau kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran agama Islam, apapun itu, jadi teknologi kalau kita akan bisa, mempersilahkan siswa kita untuk mengakses sumber belajar secara lebih luas. Jadi teknologi itu memungkinkan siswa mengakses ya berbagai sumber belajar seperti e-book, video ceramah, aplikasi Al-Quran, Al-Quran digital, tafsir, hadis. Jadi itu. Nah, guru di sini Anda nih guru ya, memberikan contoh platform, bukan memberikan, menggunakan platform atau aplikasi Islami seperti Quran.com, Muslim Pro, atau Tafsir Web. Jadi, ini masih fungsi pertama di mana teknologi itu sebagai perantara antara peserta didik dan materi. Jadi, peserta didik dijamin mempunyai akses yang luas terhadap materi atau sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan personal. Jadi teknologi memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya melalui kuis, animasi Islami, atau simulasi ibadah. Itu artinya, akses peserta didik kepada materi ajar melalui teknologi itu sudah tidak menjadi persoalan. Jadi ini sudah fungsi yang kedua, teknologi membantu guru untuk menyampaikan materi ajar secara menarik nih, interaktif ya dan personal. Terus agar menarik salah satunya juga menggunakan gamifikasi ya, sorry, gamifikasi. Artinya di dalam proses pembelajaran kita bikin game, tapi gamenya berbantu teknologi. Nah, sekarang kan banyak tuh, eee, berbasis aplikasi, kuis-kuis berbasis aplikasi. Jadi kita mmm,
secara kreatif sebagai guru, mencoba memanfaatkan aplikasi kuis untuk diterapkan di dalam kelas. Penyampaian materi yang lebih kreatif, ini siswa ya, siswa bukan mahasiswa. Jadi teknologi itu memungkinkan siswa kok mendesain ya? Sorry, ini bukan siswa juga, tapi guru. Teknologi memungkinkan guru mendesain media pembelajaran yang kreatif, seperti infografis. Jadi materi itu kemudian dikemas menjadi sesuatu yang lebih menarik dan kreatif. Infografis, animasi video, itu adalah fungsi teknologi. Jadi fungsi teknologi yang kedua masuk. Artinya materi ajar itu dikemas menjadi sesuatu yang dikemas menjadi sesuatu yang lebih eye catching, artinya enaklah dilihat. Jadi peserta didik kita tidak bosan, tidak tidak ngantuk dan lain sebagainya. Peningkatan literasi digital, digital Islami. Guru, siswa ini. Dengan teknologi, siswa dapat belajar memilah informasi Islami yang valid di era maraknya hoax. Jadi, ketika sudah semua peserta didik punya akses terhadap materi ajar, hati-hati dengan teknologi, karena di dalam hal ini kita harus menyajikan sumber informasi atau materi sumber belajar yang tidak hoax atau tidak bohong beritanya. Dalam artian teknologi di satu sisi memang eh, menyampaikan berjuta-juta informasi, menyajikan kepada kita ribuan jutaan informasi secara bebas tanpa ada kepastian apakah informasi yang termuat di dalam teknologi itu valid atau benar atau hanya hoax. Oleh sebab itu, guru di dalam hal ini perlu menggunakan teknologi itu sendiri untuk meningkatkan literasi digital yang Islami, untuk menangkal hoax. Jadi gitu. Kemudian virtual reality. Ini agak sedikit, bukan sedikit ya, memang sangat modern karena AI, ini AI ya, virtual reality dan apa satunya lagi ya? Virtual reality dan FR dan apa satunya ya? Bentar. Eh, VR dan ah, VR dan AR nih. Virtual reality dan augmented reality. Teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan digital. Jadi dalam hal ini eh kita bisa, kalau kalian keren ya, bukan saya bermaksud untuk tidak percaya kalian keren, kalian adalah mahasiswa yang keren semua, tapi dalam hal ini jadi kita bikin simulasi, misalnya simulasi tata cara haji misalnya. Jadi kita bikin miniatur secara virtual, secara animasi, tapi yang mensimulasikan tentang ibadah haji. Nah, itu kan butuh kemampuan untuk coding dan lain sebagainya ya untuk merangkai itu. Jadi hal ini dapat digunakan juga untuk mensimulasikan pembelajaran. Nah, termasuk apa ya? Termasuk dalam hal ini di mana kita bercakap-cakap melalui media sosial itu juga yang secara tidak langsung sebenarnya, meskipun tidak tanda kutip bukan virtual reality secara pas, tapi juga masuk pada bagian ini. Kolaborasi global, teknologi membuka peluang kolaborasi lintas negara. Jadi peserta didik kita bisa memungkinkan untuk berkolaborasi dengan X, ini saya tandai sebagai kolaborasi ya, jangan kolaborasi dengan peserta didik di mancanegara.
Nah, kalau kalian sebagai guru dan memfasilitasi ini untuk penggunaan teknologi agar peserta didik kita itu bisa mencari relasi atau berkenalan dengan orang luar, sehingga mereka bisa saling tukar informasi, berdiskusi tentang materi ajar. Nah, itu teknologi yang bisa memfasilitasi. Karena tanpa teknologi, kita tidak bisa berkenalan dengan orang-orang yang lintas negara. Dengan demikian, teknologi dalam hal ini membantu kolaborasi. Demikian. Jadi, membantu kolaborasi sehingga materi ajar atau sumber belajar dapat dipahami oleh peserta didik secara komprehensif atau secara lebih dalam. Sehingga, peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran, dengan meyakinkan ya. Karena materi ajar ini sudah didiskusikan oleh peserta didik kita dengan peserta didik yang di luar mancanegara itu tadi. Pemanfaatan AI ya, ini nggak hanya untuk pemahaman Al-Qur'an sebenarnya. Jadi penggunaan kecerdasan buatan agar siswa kita dapat memahami Al-Qur'an seperti aplikasi yang membantu menerjemahkan, memberi tafsir otomatis atau mengenali ayat, bukan memberi tafsir otomatis ya, mencari tafsir secara otomatis atau mengenali ayat berdasarkan input suara dan lain-lain. Jadi itu untuk mempercepat tracking si siswanya terhadap materi ajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teknologi juga dapat membantu siswa kita untuk mengakses materi-materi atau sumber belajar dalam berbagai bentuk. Jadi artinya berdiferensiasi itu kan sesuai dengan karakter si peserta didik ya. Kalau misalnya saya suka materi-materi yang tidak terlalu banyak teksnya, sehingga saya butuh materi yang misalnya bersifat suara saja, saya tinggal lihat di YouTube misalnya, dan saya dengarkan secara tidak harus lihat gambarnya, saya cukup mendengarkan. Atau yang suka video ya lihat YouTube atau sumber-sumber belajar yang bersifat video itu tadi. Jadi berdiferensiasi artinya teknologi memungkinkan mengemas materi ajar dalam berbagai bentuk sesuai kesukaan si peserta didik. Oke, itu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengganti pertemuan kita. Nah, PR-nya adalah sekarang kalian sebagai mahasiswa, nah, pilih satu, pilih satu dari satu 2 3 sampai 9 ini untuk kalian dalami atau pelajari selama satu semester ke depan. Jadi pilih satu saja. Selanjutnya, setelah milih, coba cari satu artikel yang relevan. Artinya yang sesuai ya, sesuai dengan pilihan, pilihan Anda, dan tolong dibaca. Saya akan menanyakannya di pertemuan yang akan datang minggu ini ya. Oke, satu saja, satu artikel yang relevan. Kalian baca, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, kalian mau milih ini, nah, tolong cari artikel tentang teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Oke, yang akan kalian pelajari selama satu semester. Jadi, saya membebaskan kalian untuk memilih mau belajar apa dalam satu semester ini. Jadi intinya adalah teknologi di dalam pembelajaran agama Islam itu adalah mengantarkan peserta didik untuk mengakses materi ajar secara efektif dan efisien atau
atau guru dapat mengemas materi ajar sumber belajar melalui penggunaan teknologi agar supaya lebih menarik dan interaktif. Sehingga peserta didiknya mudah memahaminya sehingga sampai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa membersamai di pertemuan sebelumnya. Saya akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.